Pernahkah Anda merasa bahwa menjadi cukup baik sebenarnya adalah sebuah penghinaan bagi potensi Anda? Kebanyakan orang terjebak dalam zona nyaman kemediokran. Tapi hari ini, kita akan membongkar sebuah standar yang dianggap tidak masuk akal oleh dunia, namun menjadi pintu gerbang menuju keajaiban. Selamat datang di panduan Plusing. Tahun 1930-an, industri film menertawakan seorang pria bernama Walt Disney. Mereka menyebut ambisinya sebagai Disney's Folly atau kegilaan Disney. Katanya tidak ada orang yang mau duduk 90 menit menonton kartun. Tapi Walt, dia punya telinga yang tertutup bagi logika pasar dan mata yang hanya fokus pada standar yang melampaui masanya. Standar tinggi tidak datang dengan gratis. Walt mempertaruhkan rumah pribadinya, memaksa timnya mempelajari anatomi hewan secara mendalam dan membuang ribuan sketsa yang secara teknis sudah bagus hanya karena dianggap belum bernyawa. Dia tidak mencari hasil yang selesai, dia mencari hasil yang memiliki jiwa. Hasilnya, Snow White and the Seven Dwarfs merevolusi sejarah sinema selamanya. Keberhasilan ini membuktikan satu hal, standar yang tidak masuk akal adalah satu-satunya cara untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar ajaib. Apakah Anda siap menetapkan standar yang membuat orang lain geleng-geleng kepala? Apa rahasianya? Walt menyebutnya plusing. Ini adalah filosofi untuk selalu mencari cara memberikan nilai tambah pada setiap ide, bahkan ketika produk tersebut sudah dianggap selesai. Saat orang lain berhenti karena merasa sudah cukup, mereka yang hebat justru baru saja memulai. Banyak orang salah kaprah. Mentalitas perfeksionis itu defensif, hanya mencari cacat agar tidak disalahkan. Tapi mentalitas plusing itu progresif. Pertanyaannya bukan apa yang salah, tapi bagaimana kita bisa membuat ini menjadi jauh lebih baik lagi. Mana yang saat ini menggerakkan Anda? Standar ekstrim adalah filter natural yang menular. Pemimpin yang menetapkan standar tinggi akan membuat orang mediocre merasa terintimidasi dan perlahan menyingkir. Tapi bagi orang-orang hebat, ini adalah tantangan untuk berkembang melampaui batas yang mereka buat sendiri. Motivasi tanpa aksi adalah ilusi. Bagaimana cara mengintegrasikan standar sang juara ini ke dalam rutinitas harian Anda? Ada 3 langkah taktis yang bisa Anda mulai sekarang juga. Langkah pertama, aturan 10% plus. Saat tugas Anda selesai, laporan, desain, atau presentasi, jangan langsung dikirim. Tahan diri Anda sejenak. Tanyakan, apa satu hal kecil, cukup 10% saja, yang bisa saya tambahkan agar ini menjadi luar biasa? Apakah data tambahan, visual yang lebih tajam, atau kemasan yang lebih rapi? Langkah kedua, visualisasi hasil akhir secara ekstrim. Jangan hanya bertujuan selesai tepat waktu. Buat standar keberhasilan yang membuat Anda sendiri merasa sedikit ngeri. Standar yang membuat klien tidak bisa berhenti membicarakannya. Ini akan memaksa otak Anda mencari jalan inovatif yang belum pernah terpikirkan. Langkah ketiga, audit kualitas tanpa kompromi. Jadilah kritikus paling kejam bagi diri Anda sendiri sebelum orang lain melakukannya. Jangan biarkan karya yang sekadar melumayan keluar dari tangan Anda. Ingat, standar Anda adalah merek dagang Anda. Jika terasa biasa saja, ulangi. Detail adalah segalanya. Penonton atau klien Anda mungkin tidak sadar secara langsung akan detail kecil yang Anda tambahkan melalui plusing, tapi secara bawah sadar, mereka bisa merasakan auranya. Mereka bisa merasakan kualitas yang berbeda, kualitas yang hanya dimiliki oleh mereka yang peduli. Sekarang, lihat diri Anda di cermin. Tuliskan satu pekerjaan yang saat ini Anda rasa standarnya hanya sekadar selesai. Lalu jika Anda punya waktu dan anggaran tak terbatas, apa 3 detail gila yang akan Anda tambahkan agar proyek itu menjadi mahakarya? Dari 3 detail gila tadi, mana satu hal yang sebenarnya bisa Anda lakukan sekarang jika Anda tidak berkompromi dengan rasa malas? Tuliskan tindakan Anda hari ini. Jika nama Anda terukir besar di atas pekerjaan itu, apakah Anda bangga atau justru ingin menyembunyikannya? Lakukan apa yang Anda lakukan dengan sangat baik sehingga mereka ingin melihatnya lagi dan membawa teman-teman mereka. Karena pada akhirnya, memang agak menyenangkan melakukan hal yang dianggap mustahil. Saya menantang Anda, jadilah tidak masuk akal mulai hari ini.